Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk share video aku biar channel aku terus berkembang. Kalian juga bisa dapat informasi-informasi terus dari aku. Teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas tentang tutorial atau cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan program JHT. Stay tune terus ya. Baik teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas tentang cara atau tutorial untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan atau klaim program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk caranya sendiri ada 3 cara ya. Yang pertama, onsite atau datang langsung ke tempat atau ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ya, kantor cabang terdekat. Kalian harus bawa persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim BPJS itu sendiri ya teman-teman. Nah, cara yang kedua dan yang ketiga ini secara online. Untuk online sendiri itu lewat handphone ya. Ada yang lewat aplikasi dan ada yang lewat web. Ini aku bakal tutorial nih cara yang online-nya. Kalau onsite kan kalian tinggal datang langsung aja ke kantor BPJS. Untuk online, kalian yang perlu disiapkan itu handphone aja. Stay tune terus ya, ini dia tutorialnya. Nah, oke teman-teman, untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan program jaminan hari tua ini ada 2 cara ya untuk online. Sedangkan untuk offline itu bisa langsung datang onsite ya. Kalian bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, untuk online sendiri ini ada 2 cara ya. Yang pertama, kita bisa masuk ke website. Ini langsung aku kasih tahu ya. Ininya websitenya itu Lapak Asik. Masuknya klik aja Lapak Asik. Terus nanti masuk ke webnya. Tunggu sebentar ya. Nah, klaim saldo jaminan hari tua. Di sini ada beberapa poin. Nah, ini dilakukan atau bisa diajukan setiap hari kerja ya. Kalau misalkan hari libur atau hari libur nasional, itu webnya tidak akan terbuka ya teman-teman. Nah, terus jadi akan terkunci. Di sini karena kita sekarang aku ini rekam layarnya di hari Jumat, masih terbuka. Itu bukannya jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya teman-teman. Jadi untuk web ini sangat terbatas. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan pengajuan Lapak Asik. Layanan ini merupakan media pengajuan klaim JHT jaminan hari tua kategori sebab klaim. Untuk syaratnya sendiri, peserta mencapai usia pensiun, peserta mengundurkan diri, peserta 10 tahun bekerja, pengambilan sebagian hanya dapat 10% atau pengambilan yang 30%, atau peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama berakhir kontrak ya, atau PKWT. Nah, di sini jika Bapak Ibu memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau surat keterangan berhenti bekerja, surat keterangan habis kontrak yang lebih dari 1 lembar, mohon diunggah menjadi 1 file. Bentuknya PDF ya.
dan pastikan seluruh dokumen di atas sudah lengkap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, kita ke bawah dulu nih, biar nanti pas kita klik yang ini nih, yang saya setuju dan saya bukan robot, kita udah tahu data pekerjanya apa aja nih yang dibutuhin. Soalnya kalau misalkan kita tidak menyiapkan dulu nih apa aja yang perlu di-upload PDF-nya, nah nanti pas webnya ini misalkan dikeluarin, pas masuk lagi itu kita ngulang dari awal. Sedangkan di sini kan kalau via lapak asik aku jelasin nih, itu nantinya yang via video call lewat via video call oleh petugas nanti. Jadi setelah pengisian dokumennya ini sudah diupload, itu kalian akan dapat jadwal untuk verifikasi dokumen lewat video call oleh petugas. Nah, di sini dokumen-dokumennya itu harus lengkap dulu, karena nanti ada yang namanya di tahap selanjutnya ada verifikasi nomor telepon. Nomor telepon yang akan kita gunakan untuk video call itu yang aktif WhatsApp dan juga aktif telepon biasa. Karena si OTP-nya ini nih teman-teman masuknya itu ke SMS. Nah, otomatis si nomor teleponnya itu harus nomor telepon yang masih aktif. Terus juga harus aktif WhatsApp, karena nanti kan kalau video call lewatnya itu lewat WhatsApp, sedangkan OTP yang masuk nanti ketika verifikasi lewat lapak asik ini masuknya ke SMS. Jadi harus sinkron ya teman-teman. Nah, kenapa aku jelasin harus ada dokumennya dulu? Karena pas kalian verifikasi nomor telepon itu, ketika si webnya ini keluar akan mengulang dari awal, dan kalian harus verifikasi nomor teleponnya lagi. Nah, itu hanya 3 kali kesempatan untuk satu nomor telepon ya teman-teman. Oke, jadi aku saranin persiapkan dulu data-data atau dokumen yang harus diupload, biar nanti kalian tidak kehabisan waktu atau tidak membuang-buang waktu untuk verifikasi OTP yang masuk ke SMS kalian, karena hanya 3 kali kesempatan itu ya teman-teman. Nah, di sini yang harus disiapkannya itu data pekerja ini kayak di dalamnya, nanti kita lihat aja ya. Terus ada data pekerja tambahan, ada sebab klaim, slide-nya itu ada KPJ dan dokumen tambahan opsional, dan konfirmasi data pengajuan. Oke, kita klik saya setuju, saya bukan robot. Berikutnya di sini untuk yang slide kedua, tadi kan untuk syarat ketentuan kita udah klik, udah oke. Nah, untuk yang kedua ini kita dimasukkan ke katanya harus ngisi nomor induk kependudukan, nomor peserta BPJS, atau nomor KPJ ya, kepesertaan jam sostek. Terus nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Ini untuk pengisiannya nanti aku skip dulu nih rekam layarnya, karena kan ini data ya. Biar aku skip dulu, biar gak ketahuan nih data siapa yang aku masukin. Nah, kalau misalkan di salah satu pengisian ini ada yang salah, itu ketika kalian klik berikutnya gak akan bisa teman-teman, gak akan lolos. Jatuhnya itu kalau misalkan kalian suruh ke kantor cabang, misalkan ada keterangannya nih kalau emang gak sesuai, nah itu datanya gak sesuai. Jadi harus namanya itu koreksi data ya teman-teman. Jadi data yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh perusahaan ke kantor BPJS itu berbeda teman-teman dengan Disduk Capil. Nah, ini kan data kalian tuh, data kependudukan kan udah tercatat di Dukcapil ya. Terus misalkan kalian kerja datanya salah, misalkan nicknya salah 1 angka nih,
atau namanya salah nih, harusnya dipisah nggak dipisah, harusnya pakai space nggak dipakein spasi gitu, terus atau enggak namanya disingkat atau salah huruf. Nah itu juga bisa jadi kendala. Makanya kalau kalian kerja nih, datanya itu harus sesuai. Terus jangan sekali-sekali kalian kerja pakai data orang ya, karena itu sangat disayangkan sih menurut aku. Nanti kalian BPJS-nya itu nggak bisa dicairkan. Oke, untuk ini nanti aku skip dulu. Terus aku kasih tahu harus sesuai ya. Dari tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung itu harus sesuai. Nanti kalau tidak sesuai akan ada keterangan harus ke kantor cabang, tidak bisa dicairkan lewat web ini. Nah terus biasanya sih kalian harus koreksi data. Nah koreksi data ini nanti aku bakal jelasin gimana caranya di video-video selanjutnya ya teman-teman. Oke, nanti ini aku skip dulu. Nah terus ada satu lagi nih teman-teman, misalkan kalian daftarin nih ke Lapak Asik, terus kalian nggak ngecek dulu nih BPJS kalian yang punya itu masih aktif atau belum. Misalkan nggak bisa klik berikutnya, itu biasanya masih aktif dan belum bisa dicairkan. Nah caranya kalau kayak gitu, solusinya kalian ya harus nunggu. Biasanya kalau pas keluar kerja itu nggak langsung nonaktif ya BPJS-nya, nunggu beberapa bulan gitu, karena BPJS itu akan nonaktif ketika tempat kalian bekerja melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan kalau kalian sudah nonaktif bekerja di sana. Lalu mereka akan verifikasi beberapa bulan kemudian baru dinonaktifkan gitu ya teman-teman. Ini aku skip dulu ya, nanti aku kasih tahu lagi slide berikutnya. Oke teman-teman, setelah tadi data pekerja yang di slide kedua itu dilengkapi, nah ini masuk ke data ketiga, apa aja nih yang harus ada. Nah di sini alamat domisili. Terus untuk alamat domisili ini harus sesuai KTP ya teman-teman. Nah di sini juga dilengkapi, harus melengkapi desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota dan kode pos. Terus nomor telepon. Nah di sini nih yang aku bilang kalian harus ada dulu datanya, karena di sini akan dikirim kode verifikasi ke SMS. Jadi harus aktif nomor biasanya sama WhatsApp ya teman-teman, harus sinkron. Terus di sini ada nama bank. Nomor rekeningnya dimasukkan harus sesuai dengan nama yang mengajukan. Lalu NPWP. Nah, untuk NPWP ini diisi jika saldo yang dicairkan itu lebih dari 50 juta ya. Kalau misalkan di bawah 50 juta untuk NPWP ini tidak apa-apa untuk tidak diisi juga gitu ya teman-teman. Oke. Di sini aku nggak next ke slide 4 dan 5 karena di sini udah masuk ke pengisian nomor rekening dan bank. Jadi dikhawatirkan memang harus dicairkan data yang aku masukkan tadi ya teman-teman. Itu tadi data orang yang minta tolong ke aku untuk dicairkan BPJS-nya. Oke, itu aja yang bisa aku kasih tutorialnya sampai sini. Aku kasih gambaran untuk slide keempat ini. Kalian harus milih nih sebab klaimnya, apakah kalian pengunduran diri atau PHK, itu nanti kalian tinggal pilih aja. Terus nanti kalian disuruh upload KTP, kartu BPJS, paklaring atau surat keterangan kerja atau surat pengalaman kerja. Terus ada NPWP yang harus diupload yaitu, tapi untuk NPWP itu catatannya hanya saldo 50 juta ke atas, untuk ke bawah tidak apa-apa untuk tidak diuploadkan juga ya teman-teman. Terus yang terakhir foto diri setengah badan.
foto diri, swap foto ya, foto selfie setengah badan. Itu foto terbaru. Nah, di sini yang slide kelima ada KPJ dan dokumen tambahan atau opsional ya. Untuk slide kelima ini, jika kalian mempunyai lebih dari satu kepesertaan, misalkan kalian kerja di beberapa perusahaan, nah itu nanti KPJ-nya untuk foto kartunya boleh kalian upload di slide kelima ini. Jadi untuk yang slide keempat tadi, misalkan KPJ yang satu, untuk KPJ lain-lainnya nanti kalian boleh upload di slide kelima. Dokumen tambahannya juga disertakan. Karena kan kalau misalkan punya lebih dari satu KPJ, otomatis paklarinya juga atau surat pengalaman kerjanya juga lebih dari satu ya teman-teman. Nah, itu bisa diupload di slide kelima. Terus yang keenam, konfirmasi pengajuan data. Nanti kalian akan dikonfirmasi apakah data kalian itu benar. Terus setelah itu kalian akan diminta untuk persetujuan centang data ya. Setelah itu akan muncul jadwal video call ya, jadwal video call kalian. Biasanya itu masuk ke email juga, email yang didaftarkan. Nah, ketika kita tadi mengisi email pribadi yang aktif, nah itu jadwalnya akan muncul ke situ. Nanti aku akan kasih tahu ya email yang masuknya. Oke, untuk pengajuannya sampai slide ke-6 aku kasih contoh email untuk jadwal video call-nya kayak gimana. Oke teman-teman, ini untuk contoh email jadwal video call-nya ya. Ini datanya kayaknya aku harus skip deh. Ini bukan jadwal, sorry. Nah, ini syarat dan ketentuan pengajuan klaim ini ya. Itu akan ada data kalian di atas. Terus jadwalnya nih, tanggal dan jam wawancara. Ini kemarin ya, baru kemarin 8 Mei 2023 pukul 13 sampai 14. Nah, biasanya untuk jadwalnya ini akan muncul langsung dari setelah kalian upload dokumennya dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh si BPJS. Nah, lalu akan masuk email ini, terus akan masuk tanggal wawancaranya biasanya 3 hari atau 5 hari setelah kalian menguploadnya. Nah, baru nanti akan ada wawancara konfirmasi ya melalui video call. Tanggal dan waktunya itu udah ditentukan, tapi bisa maju, bisa juga mundur ya teman-teman, tergantung dari antrian. Nah, yang harus kalian siapkan itu dokumen asli ya teman-teman, yang tadi di uploadkan itu harus ada dokumennya ya, karena nanti akan diverifikasi. Jadi jangan sampai kalian daftar ke lapak asik untuk pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan tapi dokumennya nggak ada gitu. Kalian punya fotonya aja, itu yakin tidak akan di ACC ya teman-teman. Jadi harus disiapkan apa yang kalian upload tadi, fotonya itu dokumen aslinya harus kalian pegang di tanggal yang sudah ditentukan tadi. Tapi note-nya juga tanggal dan waktunya itu bisa maju, bisa mundur ya teman-teman. Jadi ya pokoknya disiapkan aja. Setelah kalian upload itu kalian harus stay, WhatsApp-nya harus stay, telepon biasanya juga harus stay. Jangan sampai terlewat. Biasanya kalau terlewat itu akan disimpan dulu. Jadi nanti ketika misalkan pekerjaannya di tanggal segitu untuk petugasnya, jadi kalian di skip dulu nih, baru kalian nanti dihubungi kembali ketika memang sudah ada konfirmasi dari kaliannya sendiri gitu ya. Bisa maju bisa mundur, aku tekanin. Nah, dokumen asli harus ada dan mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini aku kasih tahu.
Katanya peserta tidak perlu datang ke kantor cabang. Memang benar. Jadi proses verifikasinya ini lewat video call. Peserta akan dihubungi oleh petugas kami untuk proses wawancara. Paling cepat sesuai dengan jadwal konfirmasi. Pastikan informasi nomor HP, WA, email yang Bapak Ibu berikan benar dan wajib aktif. Terus ada notnya juga nih, ditemukan ketidaksesuaian dengan data peserta terdaftar. Peserta memalsukan dokumen atau persyaratan. Peserta tidak melengkapi dokumen persyaratan. Peserta diketahui aktif bekerja kembali kecuali pengambilan klaim sebagian untuk kepesertaan lebih dari 10 tahun bekerja. Terus hasil verifikasi petugas, kami yang menyatakan pengajuan ibu belum layak gitu. Itu akan dibatalkan ya kalau kayak gitu. Terus petugas kami tidak memungut biaya apapun dari peserta selama proses klaim ya. Terus kalau misalkan setelah verifikasi dokumen misalkan selesai dan dinyatakan ACC atau tembus ya, misalkan lolos nih untuk pengajuannya, nanti kalian cek tracking aja. Nanti aku kasih tahu juga di video selanjutnya untuk cek tracking BPJS Ketenagakerjaan kalau misalkan sudah selesai pengajuan ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku bahas. Nah, sekedar informasi juga, setelah kalian wawancara biasanya nanti kan suruh cek tracking nih. Biasanya suruh nunggu 5 hari kerja paling lama. Nanti uangnya akan otomatis langsung masuk ke rekening yang kalian daftarkan tadi di lapak asik. Makanya nomor rekeningnya juga harus dicek ya teman-teman, harus aktif, harus sesuai ya, agar nanti tidak merumitkan ketika uangnya memang sudah masuk ya teman-teman. Oke, itu yang lewat lapak asik ya teman-teman. Ada lagi nih yang lewat aplikasi yang 1 jam cair itu loh. Nanti juga aku akan bahas ya. Oke, itu cara klaim melalui lapak asik. Nah, untuk JMO nanti aku bikin tutorialnya secara terpisah ya teman-teman. Oke, itu aja cara klaim BPJS Ketenagakerjaan lewat web ya, lapak asik. Oke, jangan lupa untuk selalu like, komen kalau misalkan ada pertanyaan, dan di subscribe juga ya channel YouTube aku. Mudah-mudahan selalu bermanfaat tutorial-tutorial dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.